mereka yang baru bersaksi di situ, begitu selesai bersaksi kok semua buka YouTube channel, terus semua bahas Islam, kok jadi menghujat Islam gitu kan. Saya masih mikir-mikir tuh, mulailah saya tadinya nggak pernah nonton kesaksiannya sampai habis ya kan. Kemudian saya dengar ulang, wah nggak benar nih ya kan. Secara saya sendiri pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus kan, jadi saya tahu gitu suasananya itu seperti apa. Wah ini nggak benar nih gitu kan, dan nggak alkitabiah gitu loh kesaksiannya ya. Contohnya yang saya bilang tadi, Yesus katanya Tuhan Yesus, saya melihat Tuhan Yesus datang kepada saya, terus udah gitu dia datang posisi disalib, cuma pakai kolor katanya, kakinya penuh lumpur. Iya, si Murtadin Upil kalau aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Aku senang gitu, senang. Iya, aku kan selalu begitu. Koten jangan follow saya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir memang kakak tuh harus dipolotin, karena kan kalau dalam Yesus kan harusnya menginjili kami yang orang Islam ini. Jadi memang harus, sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, biar aja kita gini. Kak Sarah itu berhak memberikan ajarannya kepada kita. Tapi kalau dia menyerang kayak Edis, namanya itu jahat. Kalau si Edis kan bukan mengajarkan Bible, dia merusak Kristen dari dalam, tapi atas nama Bible demi dapat duit. Beda dengan Kak Sarah. Jadi memang rata-rata yang aku lihat itu Kristen-Kristen yang mencoba untuk betul-betul paham Bible itu dihujat sama banyak orang Kristen. Tapi nggak usah lah, ih Stefanus ala gaya Sarah ini, jangan gitu bang. Coba abang naik ke atas, berani nggak bang melawan Kak Sarah? Nih coba aku naikin. Apa dulu katanya? Aku nggak lihat typing. Ala gaya Sarah ini katanya nggak boleh gitu. Kak Sarah itu akun lu privat kak, jadi lu nggak bisa di follow, makanya lu ganti dulu sana. Lu nanti ku ini apa namanya, nanti kan ku buka, tinggal ku esep gitu. Yang muslim pasti ku terima itu. Yang muslim pasti ku terima, yang oten ku blokir. Ya, silakan Kak Sarah. Nah, aku lanjutkan tadi itu ya. Jadi mereka waktu saya di meja makan itu, kita semua di meja makan ya. Terus sambil ngobrol-ngobrol itu dia bilang, donatur ini bilang,
udahlah Pastor Sarah, nggak usah lah serang-serang Tritunggal, nggak usah lagi perlu dibahas Tritunggal. Kita Kristen itu harus bersatu, ya apapun denominasinya, apapun pengajarannya, fokus aja menyerang Islam begitu. Dia bilang, saya kaget juga Ya itu, Allah. ya kan, kaget Fokus juga saja saya. menyerang Islam gitu. Iya, fokus saja menyerang Islam Zalik. gitu. Terus habis itu ya nggak usah, cukup udah kalau dijelaskan Tritunggal, bilang ya saya Tritunggal, ya seperti pemahaman Pastor Sarah itu, tapi jangan terlalu detail, cukup aja bilang ya inilah Tritunggal gitu. Ih, kok jadi saya seperti ingin dicuci otak ya, mikir saya cuma senyum kan, namanya di rumah orang. Ya kan, Iya. saya pokoknya di situ udah dimanapun saya pertemuan ya, ketika saya menjadi orang baru, saya memposisikan diri selalu menjadi pendengar. Pertama takut salah ngomong, terus kedua karena saya nggak Tawaduk tahu kali ya. otak mereka seperti apa, semua di situ kan mindset bisa jadi musang berbulu domba kan, dan ternyata benar. Nah, ketika saya di kamar mandi, saya benerin makeup dulu, lipstick, karena kan habis makan gitu ya. Terus mau ngobrol-ngobrol ceritanya, saya ke kamar mandi, disusul sama Fatima, saya ikutlah pastor gitu. Terus gimana nih, ya udah sendiri-sendiri atau kamu mau ikut juga? Aku cuma pakai pasang lipstick. Ya udah ikut juga. Nah, pas waktu kita benerin riasan, si Fatima dia mencoba untuk mencuci otak saya lagi, mungkin disuruh dikode mungkin dari donatur atau siapa situ ya. Terus akhirnya dibilang gini, dia tawarin, Pastor Sarah, udah kita ikut aja, nggak usah lah kita serang-serang lagi itu, karena kan kita sesama apologit, nggak usah kita gandeng tangan. Ini nanti di Muslim pikirnya gimana, katanya. Udah kita fokus aja untuk bahas Islam gitu. Maksudmu gimana? Ya nggak usah lagi untuk jelasin Tritunggal atau serang-serang orang tungtung Tritunggal, kata dia. Terus saya bilang, Fatimah gitu kan, kamu sama saya kan beda. Saya itu bukan cuma sebagai pendeta gembala, tapi saya juga pengajar, saya dosen, aku bilang gitu. Itu sudah tugas saya untuk mengajarkan yang benar. Iya di atas, ya tidak di atas tidak, itu sudah slogan saya, sudah prinsip hidup saya dalam pelayanan dan juga kehidupan saya. Terus datang dia bilang begini, kan gini Pastor, iya saya tahu katanya, tapi kan kita kan nggak munafik lah, kita butuh uang, katanya gitu. Mereka ini nanti bisa donasi kita tiap bulannya, iya ada penghasilan tetap lah gitu kira-kira, kata dia. Terus udah gitu belum lagi nanti ada uang saku, terus untuk laptop, semua untuk urusan alat-alat live streaming itu mereka nanti dilengkapin sama mereka, kata dia. Belum lagi kalau untuk misalnya pelayanan penginjilan, pastor kan suka tuh untuk keliling-keliling kan, katanya. Ya aku suka, memang itu panggilanku, aku bilang, dan itu yang kulakukan. Nah itu nanti nggak perlu keluar dana lagi, pastor mereka yang danain. Pastor Sarah mau kemana? Keluar negeri, dalam negeri, katanya gitu. Terus saya bilang, maaf ya, aku bilang, saya itu tidak cari uang di YouTube, saya tidak makan dari YouTube. Kan dulu kan belum ada TikTok tuh, ya, masih YouTube kan kita. Iya Terus betul. terus saya nggak makan dari YouTube. Kalau saya makan dari YouTube, saya udah monetis itu, aku bilang. Dan saya punya pekerjaan tetap, saya juga kan punya usaha, aku bilang gitu. Iya. Terus datang dia bilang Iya gitu. Kak Sarah, dia nggak nyari uang di YouTube guys, soalnya aku lihat sendiri waktu dia punya YouTube itu, dia tidak fokus untuk membesarkan YouTube yang sampai keluar duit itu, nggak, aku udah lihat. Soalnya dulu kan aku nonton juga YouTube-nya Kak Sarah. Dan aku nggak live tiap hari ketika aku memang bisa ada Iya. waktu ngajar, jadi bukan memang cari konten. Bahkan di TikTok Iya, aja, betul. ketika kalian band pun ya Oten, kalian banat saya muncul lagi, saya bangkit lagi, nggak peduli saya mau berapa yang dikasih orang koin ataupun bahkan uang saya top up pun habis-habisan di situ. Ada berapa orang yang setahu saya aku pernah dengar ya, tapi aku lupa yang ngasih tahu siapa ya. Kak Sarah ini tuh seorang pekerja guys, dia tuh kerja, itu punya bisnis apa gitu, nggak tahu. punya usaha, Kan, tapi difitnah punya sama usaha mereka. Ya kan, saya punya kontrakan, ya kan, yang dibilang orang adalah itu kontrakan dia tuh. orang, ya kan, yang berberapa pintu. Iya. Saya punya 13 pintu itu. Terus saya juga punya usaha salon, punya kepegawai di salon. situ. Itu yang aku tahu. Berapa kali saya live ketika difitnah orang kan, katanya pegawai salon plus si Kezia itu yang fitnah saya. Tapi
Saya tunggu, Kak, si Kezia ini pendeta kan, Kak? pendeta palsu. Oh, pendeta palsu. Ya, dia Tapi mengajarkan ya sih. hypersex, salam hypersex itu. Nah, itu ajarannya. Oh, Yang alias upper grace. Lanjut. Nah, terus itu apa namanya? Saya kan punya usaha kontraktor di bidang kontraktor kan. Itu CV. Jangan di wanita. Ya, banyak saya malas ini. makanya nggak apa ya ditawarin kayak gitu. Ih, ngapain tanpa lu juga gue hidup. Gue kan cuman di YouTube itu hanya ngajar. Nah, bener yang katamu Rifa, ketika ada di kumpulan orang itu di Tanpa Ragi, jadi saya kepancing tuh karena kan ada di grup, kan ada Iya. sharing-sharing link mereka kan dia sharing semua kan bahasnya gitu. Awalnya kan kamu coba lihat tuh, saya kan mengcounter kan tuh, Iya. saya awalnya kan cuman mengcounter tanpa menyerang kan, itu ada masih video-video lama. Lagian kayaknya. enggak, kalau dulu yang aku pernah nonton sebenarnya Kak Sarah itu teman-teman ya, aku belajar nih ya, aku belajar berjiwa besar dan kita juga nggak boleh bilang bahwa kita tuh baik-baik juga. Kak Sarah ini sebenarnya teman-teman, beliau ini tuh aku lihat kemarahannya waktu pertama-tama itu dia kesel dengan orang Islam itu yang salah paham. Karena gini loh, aku lihat udah tahu Tritunggal itu ajaran yang tidak diterima sama Kak Sarah. Kita nyerang Kristen, seluruh Kristen kita bilang Tritunggal, padahal nggak semua Kristen Tritunggal, guys. Wajar Kak Sarah marah sama orang Islam juga. Pernah waktu itu Kak Sarah ini agak sedikit frontal sama orang Islam. Jadi aku belajar nih, oh pantas Kak Sarah marah. Orang ternyata dia bukan Tritunggal malah dituduh Tritunggal, wajar lah dia marah. Nah, tapi lama-lama aku sadar, oh kok dia sudah berubah ya sekarang. Dia nggak pernah lagi sering masuk tempat Julius, malah membongkar kejahatan orang Kristen Tritunggal sendiri tempat Julius. Berarti dia memang nggak niat buat berantem sama Islam, tapi memang betul mau mengajarkan ajaran buat GO gitu loh. Ya itu baru aku sadar bahwa ternyata Kak Sarah ini galak-galak, keras-keras mulutnya, tapi ternyata yang dia ajarkan itu sebenarnya ajaran biblikal gitu loh, membantah Tritunggal. Jadi itu awalnya, makanya saya tahu banget gimana perasaan-perasaan mereka ketika mereka seperti kayak spirit gitu loh Rifa. Spirit, paham. kalau spirit yang sudah anarkis ya, kebencian, itu kita ada di situ. Jadi di grup itu yang disebarkan di situ, otomatis kan tadinya yang saya tidak begitu jadi begitu ketika mereka tapi karena juga bilang loh Kak, memang yang Kakak bilang ini tuh bukan sesuatu yang bisa dikatakan mengada-ada loh. Ini maaf ya kalau ada orang Kristen yang bilang nuduh-nuduh kasaran ya. Ini kalau ada suatu perkataan yang diriwayatkan oleh beberapa orang, apalagi orang itu bertentangan, kayak Kak Sarah sama Mikana ini kan nggak CS-an nih, walaupun sama-sama Wanes tuh atau nggak GO pernah gitu kan. aku. Nah, Karena ajarannya pun dari awal aku udah bilang dia ngaco, tapi nggak ada yang percaya. Tapi kan ujung-ujungnya kan memang ngaco. Ya tapi gini, maksud aku tuh gini loh. Tapi mereka berdua sama-sama mengakui bahwa orang Tritunggal itu membayar orang Kristen untuk menghujat Islam. Artinya mereka itu berdua benar guys. Karena mereka tidak punya kepentingan untuk kompak gitu loh. Gak ada Karena istilahnya Kak Sarah sama Mikana dulu Mikana juga pernah sempat dalam bagian itu, bahkan pernah mau direkrut sama si Sopiatul. Henry Tarigan sama Sopiatul itu udah dibongkar sama Mikana Kak kemarin Kak. Mikana yang bilang bahwa Tritunggal ini membayar orang-orang untuk menghujat Islam dan memfokuskan untuk hujat Islam, terus dicarikan tempat di luar negeri. Nah, ini yang sekarang betul. Kan dulu saya yang duluan bersuara di situ, tapi nggak ada yang berarti dengar. Berarti Kakak udah tahu ini dari lama gitu. Lah, aku duluan orang yang dihadirkan di situ, pertemuan pertama kali semua apologet itu yang termasuk Tanpa Ragi ada di situ. Ya ampun, kok bisa ya? Maksud aku tuh gini loh Kak. Bahkan salah satu, kalau aku nggak akan sebut namanya ya, tapi dia udah aku kasih tahu namanya itu ke petugas lah mungkin ya. Tapi dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Itu aja donaturnya itu. Kebayang nggak kalian? Nah iya. Ya ampun, ngeri juga ya. Masalahnya gini loh Kak, setahu aku, ingat nggak dulu aku sama Samuel sama orang-orang Kristen debat aja, tapi kita nggak pernah sampai untuk bikin koloni gitu untuk menghujat gitu. Maksudnya sengaja untuk ini. Kalau perang argumen kan wajar lah kita kepancing. Mungkin kalau menurut orang Kristen aku menghujat, ya oke lah, aku anggap wajar lah, karena tuh aku kan dianggap orang yang menolak Yesus. Tapi nggak ada tuh sampai gini, ayo kita bikin kelompok, bayar orang sengaja untuk menyerang, yuk. Nggak ada itu gitu. Leadernya si Yusuf Manubulu. Oh ya ampun. Yang mewakili semua murtadin. Makanya Ya ampun. awalnya saya curiga ya.
Kan saya ada di grup itu, ya jujur saya awalnya mensupport, keren banget nih, ada banyak murtadin, kesaksian jarang-jarang. Tapi itu yang pertama. Terus tapi dalam hati saya sebenarnya saya nggak suka tentang hal itu karena pertama mereka kan masih petobat baru istilahnya, belum kuat. Nanti Belum kalau ngerti ada apa-apa iya, lah. kalau ada tekanan, terus ada masalah dari luar, mungkin intimidasi atau teror atau apa, emang dia bisa tanggung. Apalagi si Yusuf Iya. Manubulu itu memberitahu alamatnya, ya kan, alamat Makanya yang dia kesaksian penjara. ini. Nah iya, alamat si yang bersaksi ini loh, alamat para murtadin dikasih tahu, makanya banyak mereka Waduh. mengalami, katanya sih, tapi nggak tahu benar apa enggak Iya, ya. Tapi kalau diincar menurut lah sama saya orang Islam kan. ya Mm-mm. itu ya orang itu Islam saya kan kesel tuh. betul. Saya Ya, pernah memang kritik saya akui lah. Yusuf. Saya pernah kritik dulu Yusuf Manubulu itu. Pak, kalau bisa alamat para murtadin jangan dikasih tahu, saya bilang. Iya. Tapi nggak tahu masih tetap. Tapi saya mulai curiganya itu gini, setiap orang yang mereka yang baru bersaksi di situ, begitu selesai bersaksi, kok semua buka YouTube channel, terus semua bahas Iya. Islam, kok jadi menghujat Islam gitu kan? Iya. Saya masih mikir-mikir tuh. Mulailah saya tadinya nggak pernah nonton kesaksiannya sampai habis ya kan. Kemudian saya dengar ulang, wah nggak benar nih, ya kan. Secara saya sendiri pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus kan, jadi saya tahu gitu suasananya itu seperti apa. Wah ini nggak benar nih gitu kan, dan nggak alkitabiah gitu loh kesaksiannya ya. Contohnya yang saya bilang tadi, Yesus apa namanya, katanya Tuhan Yesus, saya melihat Tuhan Yesus datang kepada saya, terus udah gitu dia datang posisi disalib, cuma pakai kolor katanya. Oh iya, si Kakinya penuh Handayani. lumpur. Kak, Iya. si Murtadin upil kalau aku bilangnya, soalnya dia ada upil waktu kesaksian itu Kak. Iya benar, kulihat juga, jijik banget loh di posting khusus itu. Iya, dia kan Jijik banget. Kak, waktu dia ngomong itu Kak, kan dia kan pas kamera kan di lubang hidung dia tuh ada upilnya gede banget Kak. Iya, aku lihat jijik kali, gak usah kau jelaskan itu. Udah aku tonton Iya. ulang itu, gitu aku bahas dia kan, kalian posting lagi khusus bagian kesaksiannya. Iya. Nah, Aduh, makanya aku muntah kasih nama dia. Aku kasih nama dia tuh Handayani Upil. Lanjut Kak. Terus ada lagi kesaksian, saya ketemu apa namanya, Yesus, terus ada Bunda Maria. Maaf ya, saya bukan mendiskreditkan Katolik, tetapi Ya Allah. ya pertama, Maria itu nggak ada yang pernah tahu muka Maria bagaimana gitu loh. Iya, Ya. benar. Terus dan nggak pernah, kalau Yesus itu kan kita bisa mengira-ngira karena ada dikasih tahu, dijelaskan di Alkitab dia berpakaian lenan warna merah dan begini-begini itu ada. Nah Maria nggak ada pernah dijelaskan. Jadi yang tentang gambar-gambar Iya, itu iya. kan palsu gitu loh. Tapi kok Palsu, bisa semua. ketemu Tuhan Yesus terus ada Maria, terus dia jelaskan Tritunggal kan, dari sini kan udah jelas bahwa niat dia sebenarnya ingin Nipu. supaya menipu supaya orang berpikir ajaran Tritunggal ini benar karena udah jumpa Maria dan Yesus kan. Disitulah kesaksian murtadin ngaco gitu. Makanya terus saya nggak benar. Ditambah lagi saya mau ditawarin sejumlah uang itu yang hampir seratusan jutanya di awal Waduh, gitu waduh, kan. Ya belum uang saku katanya, belum untuk jalan-jalan dan macam. Ada Rudi Yohanes di bawah. Nah naik aja itu Sorry, Rudy. Sorry, aku nggak ini loh, nggak tengok aku lagi sibuk benerin ini. Walabu buka kamera, Walabu. Pak Susara nggak bisa buka Selamat kamera dia. Iya, ini akun saya kembali toh. Yang habis turun dari Sinandar. Selamat tahun baru, belum buka Selamat bisa. tahun baru semua ya. Selamat tahun baru. Tunggu sebentar. Ya, Walabu. Lanjut dulu. Ya lanjut dulu. Iya, nah jadi di situ awalnya jadi saya merasa nggak benar ini gitu kan. Terus tambah yang paling malasnya itu ketika saya mengajar, buka kelas pengajaran di YouTube. Terus itu para netizen itu, entah dia sebagai donatur, kan saya nggak ngerti ya. Waktu saya belum membahas tentang Tritunggal itu ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi, Yesus Kristus yaitu Bapa itu sendiri, Yahweh ya. Itu banyak memang donatur ya. Tapi ketika saya mulai buka pengajaran, terus mereka bilang kapan bahas ini Muhammad
kapan bahas nabi palsu dan macam mereka. Terus saya mikir gini, ih kau siapa gitu loh. Makanya terus saya selalu bilang, saya nggak peduli kau donatur ya, pantang bagi saya diatur siapapun, mau kau donatur kek, nggak penting saya, tanpa uangmu pun saya bisa, nggak harus kau bayar saya bilang begitu. Iya, saya males banget gitu diatur-atur. Ya suka-suka saya lah kapan live ya kan, kapan saya nggak ada kesibukan ya baru saya live gitu. Nah terus kedua tentang Edis yang mau saya bahas lagi, Edis. Orang-orang oten ini ya, yang ngaku-ngaku Kristen nih, oten-oten ini, mereka nggak memahami tentang pengajaran-pengajaran apapun itu loh. Seharusnya mereka mengetahui ya, ini bukan cuman sekedar si Edis ingin mempermudah penginjilan. Itu bullshit ya, omong kosong. Saya selaku orang yang memang sudah terbiasa dunia penginjilan ya, keluar daerah, keluar pulau, bahkan pernah di luar negeri juga ya. Terus Indonesia yang belum kupijak itu cuma Papua sama ini loh, Kupang sama Kalimantan. Semuanya sudah kupijak, itu sudah ku jalani, ku datangi gitu loh. Dan itu suku-suku anak dalam. Ya kan, karena memang aku ngambil dulu itu di bidang misi lintas budaya. Jadi ini omong kosong, bullshit, propaganda, penipuan yang dilakukan Edis. Katanya kalau bawa istilah Tritunggal itu orang gak akan mengerti. Makanya saya bilang ya, Yesus itu tidak perlu saya jelaskan dia Tritunggal. Cukup saya bilang ya sudah, katanya dia menipu dengan menjual nama Yesus. Dia bilang akan selamat. Tapi kan poinnya dia bilang Yesus bukan Tuhan, ya kan? Iya. Yesus bukan Tuhan. Yesus itu lebih rendah dari Sang Bapa, ya. Yesus itu hamba. Buktinya dia pakai ayat, katanya semua takluk di hadapan kaki Allah, ya kan? Ya itu Bapa itu kan. Terus bahkan Yesus menghambakan, menaklukkan dirinya di hadapan Bapa, katanya. Dia pakai ayat itu. Nah saya bilang ya, untuk oten dongoks ya, yang ini saksi Yehova itu yang sangat kental ajarannya, dan memang inti ajarannya adalah dia menolak Trinitas ya. Dia menolak konsep Tritunggal, itu kalian harus catat. Dan ajaran mereka mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan Tuhan Sang Pencipta, bukan juru selamat. Ada juru selamat yang lain gitu ajaran mereka. Dan saksi Yehova mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan kecil, Bapa Tuhan besar. Ya, Yesus lebih rendah dari Sang Bapa. Itu ajaran saksi Yehova. Ya, jadi sebenarnya memang dia saksi Yehova. Kalau kalian mau pahami, ya. Itu Wanus juga menolak Trinitas, betul. Konsep Tritunggal yang 3 Allah itu memang kami tolak, tetapi tak pernah kami bilang Yesus bukan Tuhan. Itu harus kau bedakan ya. Nah, jadi kami bukan saksi Yehova. Dan kami mengatakan Kak, Yesus kita ini sedikit, itu Kak. Bapa. Oke, bentar Kak. Ini kan sudah ada walabu nih ya. Selamat menikmati hari raya besarmu ya, walabu ya. Aku nggak bisa bilang selamat Natal ya, karena kan aku nggak percaya kalau ada kelahiran Yesus ya. Jadi aku nggak bisa bilang selamat Natal tuh, nggak bisa. Tapi aku bilang untuk mengganti biar nggak ini, aku bilangnya begini aja. Buat orang-orang Kristen, selamat kalian merayakan hari besar kalian. Kalian yang selamat bersenang-senang ya. Nah itu yang kedua, selamat kalian merayakan hari tahun baru dalam perspektif umumnya kalian, tidak masalah. Cuman aku sedikit ini, buat labu bersabar ya, walaupun Natal dan tahun baru ini ku tengok di statusmu agak sedikit pilu dengan komentar hari ini nggak kemana-mana. Jujur aku tuh, walaupun kita beda keyakinan dan kita sering berdebat dan memang kutuduh kau penghujat, tapi aku sebagai manusia terasa. Aku membayangkan begini, kami orang Islam, sepanjang apapun kami kelahi, Idul Fitri itu kami bermaaf-maafan. Tapi aku merasakan bagaimana perasaannya Wak Labu pada saat dia tahun baru dan Natal. Orang yang mengaku seiman dengannya masih menghujat dia, mungkin tidak ada yang minta maaf, tidak ada yang mengajak bertabayun. Aku tahulah, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah begini. Kenapa tadi ku bilang sama Kak Sarah, kalau bisa janganlah Wak Labu sama Kak Sarah masuk Islam.
Kenapa? Karena yang ku tengok sekarang ini kebalik dunia dinamika perapologetan ini. Orang yang mengakui Yesus Tuhan, yaitu Wak Labu sebagai perwakilan Tritunggal dan Kak Sarah perwakilan dari GO, itu justru dihujat karena membantah. Wanas, jangan Wanas. JO. JO-nya Wanas. Malikil itu penyembah seks Beda-beda. bebas ya, jangan. Iya, Oke lah, salam oke lah. hypersek. Ya, maksudnya bahkan yang anehnya menurut pandanganku, aku yang Islam ini aja yang tak terlalu suka dengan narasi-narasi Wak Labu, teman-teman, masih nggak mau menghujat pribadi dia. Tapi yang ku tengok justru ketika dia mengabarkan di TikTok, di YouTube bahwa Yesus Tuhan kawan-kawan, Yesus Tuhan kawan-kawan, agama kita kasih kawan-kawan. Kami bukan diajarkan menghujat Islam, kami diajarkan membela, berapologia, membela agama kita dari penista-penista Islam. Inilah mindsetnya Wak Labu ya. Tapi justru dia yang dihujat, Edis yang didewa-dewakan. Sementara ketika dinaikkan herder Kristus, Edis Kristus, karena Edis pernah dikatakan Kristus ya, maaf ya, sama pendeta H.T. Yunus. Aku mendengar sendiri pendeta H.T. Yunus berkata, Edis itu adalah simbol pengurapan. Udah dianggap Kristus. Betul, aku yang dengar Lah si sendiri. Yuli bilang Edis adalah orang satu-satunya yang memiliki 9 buah roh. Berarti kan Yesus tuh. Nah, kan? Makanya, jadi aku bilang sama Kak Sarah, nggak usah lah Bang Rudi ini sama Kak Sarah ini masuk Islam. Kenapa? Aku berharap Bang Rudi sama Kak Sarah ini mencoba meluruskan dulu otak-otak orang Kristen yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena apa? Ini memang betul lucu lama-lama. Coba perhatikan Wak Labu ya, dinamikanya. Yang dekat dengan Islam itu justru si Edis loh. Karena Edis bilang sama kayak kami bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan, Yesus hamba Tuhan, Yesus dibawa Allah Bapa. Tapi justru Edis yang disupport Kristen mayoritas, Wak Labu sama Kak Sarah yang dihujat. Nah ini memang agak, aku nggak ngerti lagi. Makanya aku tengok WhatsAppnya Wak Labu, waduh, aku bilang kan, kok segitunya kalian ini, kok bisa kalian, gak ada lagi kalian berpikir. Aku yang Islam aja yang menolak ajaran Kristen 1000%. Ku baca lah jurnal waktu si Edis bilang penyalipan karya iblis. Memang aku shock juga, kok berani-beraninya Edis. Semua jurnal Bible, jurnal teologi, tidak ada yang pernah berkata penyalipan karya iblis, penyalipan karya Allah sebagai berkat kasih karunia untuk orang-orang berdosa, dan Yesus menyerahkan dirinya. Inilah perspektif dari jurnal yang kubaca. Makanya Pak Bom pernah bilang dia bangga sama aku karena yang kubawa itu jurnal STT. Tapi kebalikannya, ketika kita terangkan ini, justru Wak Labu sama Kak Sarah dihujat. Dari dalam otakku gini, sebenarnya tahu nggak kalian orang Kristen, yang kalian lakukan ini membantu kami umat Islam loh. Betul. Kan kami yang membantahi Wak Labu sama Kak Sarah. Kami yang sebenarnya mengatakan itu. Kok kalian malah bantuin Edis membantahi mereka berdua? Nah sekarang silakanlah, kuserahkan obrolan kali ini kepada Wak Labu dan Kak Sarah untuk kesaksian di tahun baru dan Natal ini. Silakan Wak Labu. Oke, terima kasih Uni Rifa, atau aku sering sebut Mak Lampir. Ya, itu panggilan Wak Labu guys. Ya, itu panggilan sayang sang debater kepada Rifa Mak Lampir. Dan terima kasih sama Nandar Bala-bala Bili-bili Bolo-bolo. Itu juga panggilan sayang sang debater kepada si Nandar Bala-bala Bili-bili Bolo-bolo. Ya, saya tertarik dengan apa yang dibilang si Rifa tadi, bahwa bagi si Rifa saya penghujat. Demikian juga bagi saya, si Rifa penghujat. Namun di dalam satu hal saya katakan, saya bukan membela si Rifa. Ketika si Edis menghujat Islam dan ketika anggotanya dewa-dewa herder itu berkata Edis tak menghujat, semua yang disebarkannya fakta kata dia, maka saya bilang kalau kita luruskan apple to apple, Rifa juga tidak menghujat. Itu sering saya katakan, saya tidak bohong. Kenapa saya katakan tidak bohong? Ketika Rifa mengatakan 2 telur 1 burung, apakah Yesus memiliki itu? Semua diam. Mereka jawab, iya, tapi kan bahasanya terlalu kasar. Enggak, saya tanya, benar apa enggak? Benar.
Ya sudah, kalau kalian membuat apple to apple, Edis mengatakan fakta, Ripa mengatakan fakta, artinya mereka berdua bukan penghujat, saya bilang. Yang menjadikan itu penghujat dari sudut kau kan, yang nggak terima, saya bilang. Ya sama juga dari mereka nggak terima. Kenapa kau bilang si Edis tak menghujat, lantas si Ripa jadi menghujat? Itu saya sampaikan pernah ya, dalam dialog seperti itu. Kemudian, orang-orang ini, saya nggak ngerti apa isi kepalanya. Herder-herder ini, saya pun bingung sampai hari ini. Jelas-jelas Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bahkan dia menyederhanakan katanya untuk peristiwa penginjilan. Itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Orang saksi Yehova ajarannya begitu. Dan ketika kita datang kepada saksi Yehova, kita tanya, kenapa kamu bilang begitu? Ya ini untuk penginjilan, sama percis. Ucapan-ucapan si Edis itu adalah ucapan-ucapan saksi Yehova. Namun tidak disadari oleh penggemar atau herder si Edis. Kenapa mereka tidak menyadari? Karena mereka terfokus bagaimana Islam itu dihujat. Mereka tidak terfokus lagi bagaimana ajaran Kristen itu dinyatakan. Enggak terfokus lagi. Intinya bagaimana Islam itu dihujat. Bagi mereka, siapa yang berani menghujat, itulah mereka anggap setara dengan Kristus, katanya tadi kan. Di dalam diri Edis ada 9 buah roh. Dasarnya dari mana? Ketika si Edis membunuh karakterku, 9 buah rohnya di mana? Kan tidak ada 9 buah rohnya itu. Yang ada apa? Dia menunjukkan disitulah bukti dari kebrengsekan si Edis tipu. Hanya saja mereka bungkus, mereka bumbui dengan kalimat apa? Kalimatnya bahwa dia pejuang Kristen. Pejuang Kristen yang bagaimana? Sampai hari ini, herder-herder ini, sampai kapanpun ya, memang tingkat pendidikan pengikut saya di sini kan banyak yang on. Yang cerdas-cerdas sekarang sudah minggir. Tapi tinggalnya yang on dan mereka menamakan diri oten. Otak tidak ada, yang ada kesetiaan. Ini ciri khasnya ini, nggak bisa dibantah. Nah, kemudian kalau berbicara saya dikatakan Iskariot itu sudah lama ya, sejak saya melawan si apa namanya itu Yusuf Manabulu, seperti kata Pastor Sarah tadi. Kak Sarah, aku mute dulu Kak Sarah. Lagi di kamar mandi dia. Lagi di bukan. Lagi ini dia itu, lagi minum. Janganlah persangka buruk. Oh. Jadi saya ingat sekali Yusuf Manabulu dulu saya tegur. Hah? Lagi mandi dia, lagi. Oh mandi. Awas terbuka kamera. Lanjut. Salah pencet nanti. Ya. Saya ingat sekali dulu Yusuf Manabulu saya tegur. Kenapa saya tegur? Karena banyak yang berkesaksian itu kayaknya didramatisir, dikarang-karang. Saya melihat Tuhan Yesus di atas Ka'bah, katanya. Sejak kapan Yesus mau pergi ke Ka'bah, saya bilang. Iya. Jadi saya bilang awas, ini banyak bohong-bohongnya orang ini, saya bilang. Berhati-hati. Dan waktu itu yang membuat saya mengkritisi Yusuf Manabulu, ketika dia mencantumkan nomor rekening orang, setelah itu dia hapus, dia ganti dengan nomor rekeningnya. Ini kan licik. Ya. Dan waktu itu semua orang menyerang saya dengan mengatakan herder. Sama seperti kejadian sekarang. Cuman bedanya sekarang dengan zaman Yusuf Manabulu kan hanya menyebarkan kesaksian. Dia tidak secara terang-terangan menghujat Islam. Tapi dalam kesaksian itu dibumbui, diselipkan hujatan nyata dan ibaratnya kebohongan. Nah ini, saya sudah berkali-kali saya ingatkan itu. Tapi semua orang menuduh saya apa? Judas Iskariot. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apa yang saya ingatkan itu menjadi senjata makan tuan. Dan akhirnya De Gaulle. Kemudian apa lagi yang terjadi sekarang? Beda dengan Edis TV. Edis TV ke luar negeri. Dan dia memaki-maki Islam dengan begitu luar biasa. Sehingga bagi orang-orang ini, inilah simbol perlawanan. Nah, ini juga harus kalian ketahui, Ripa. Seperti yang pernah aku bilang dulu, oke, kalian bisa ngomong apa saja. Dan saya percaya kalian akan sulit disentuh oleh hukum. Saya ingatkan dulu gitu. Bahkan saya pernah melawan orang-orang yang melaporkan Ripa, Nora, dan si Zulkifli, ya Zuma. Saya tentang itu, bahkan saya mau dilaporkan ke polisi. Maka waktu itu kalian kalau ingat saya bilang,
Yang saya khawatirkan nanti, ada orang Indonesia ini pergi ke luar negeri, setelah sampai di luar negeri, dia akan menghujat balik dengan membabi buta. Dan ternyata terbukti, itulah tercermin di dalam diri Edis. Dan hampir sepanjang tahun, kerja Edis itu bukan menyebarkan Injil, tapi bagaimana dia menghujat Islam, dan itu dibuat menjadi sebuah kebenaran, karena terus-menerus disiarkan, terus-menerus disampaikan. Ini yang berbahaya, kawan. Makanya pernah saya bilang, ketika dia membahas lagi bete, apa dibilang si Edis mengenai lagi bete? Di Quran juga ada lagi bete ini, Tuhan membuat kalian dari jenis masing-masing. Masa ayat itu dibilang ayat lagi bete? Saya bilang, kau ini gila orang-orang ini, saya bilang. Masa penafsirannya sedangkal itu dan memalukan. Jenis itu kan manusia dengan manusia, bukan manusia dengan hewan. Tiba-tiba oleh si Edis, karena dia tidak punya dalil lagi, maka dibuatnya lah itu menjadi sebuah dalil yang diimani oleh pengikutnya, yang rata-rata ke pemikirannya itu dibawa gorila. Ini yang berbahaya. Dan pengikutnya itu bergembira, oh ya ternyata di Quran ada juga melegalkan lagi bete. Padahal tafsirnya bukan itu. Saya saja yang kebetulan saya pendebat, saya tidak sembarangan untuk mengatakan setiap kalimat itu. Saya aja tahu itu bukan untuk lagi bete. Tapi oleh si Edis dikatakan itu lagi. Ini gimana sih orang ini, gue bilang. Ini sangat memalukan kekristenan. Tapi orang Kristen bukan mengambil di situnya, Ripa. Mereka mengambil asal Islam bisa dihujat, mereka senang, puas. Nah ini yang saya lihat ya. Makanya sadarlah kalian wahai herder, lama-lama kekristenan akan kalian tinggalkan, dan kalian akan menciptakan aliran baru. Tinggal pilih dua ya, aliran Edis tipu atau aliran apa namanya itu, purba timur yang dibawa oleh Sob Katul Bekatul teman-teman tuh. Ajaran si Edis tipu yang paling lucu, bahwa di kekristenan diajarkan poligami, diizinkan poligami, hanya saja gereja gereja melarang poligami. Ini dasar ilmu dari mana? Banyak ayatnya di dalam Alkitab. Makanya saya tantang, kalau bisa si Edis menunjukkan satu ayat setelah Kristen ada, yakni setelah Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ada di situ tentang poligami, kuancungi jempol si Edis, ku sembah dia. Tapi kalau dia merujuk ke perjanjian lama, itu kan Yahudi. Masa dia kira Kristen jadi Yahudi? Dan di perjanjian lama pun Tuhan bukan berbicara mengizinkan poligami, tetapi ada poligami, Tuhan memberi solusi terhadap anak cucu orang yang berpoligami. Nah Edis tidak tahu, makanya saya bukakan di 1 Timotius berapa itu, saya lupa ya, nanti saya lihat. Itu dari kalimatnya jelas, masing-masing dari kamu, kalian hendaklah menikah satu orang saja. Itu sudah jelas aturannya. Tetapi oleh herdernya, sekali lagi saya bilang, mereka tidak peduli Kristus mau disalibkan kedua kali, mau disalibkan 10 kali, mereka tak peduli. Yang mereka pedulikan tetap adalah Islam dihujat, mereka senang, gembira, dan merasa menang. Saya nggak ngerti deh, gila di semua pengikut saya, sinting. Itu yang bisa saya sampaikan pembuka. Silakan Ripa. Oke, terima kasih banyak. Meletakkan, memposisikan diri kita secara objektif. Saya adalah pendebat dan pendiskusi. Tentu kalian lebih tahu bagaimana saya kalau berdebat. Bukan berarti saya dengan Wak Labu ini CS. Saya dalam ranah dialog dan debat, saya musuh dengan dia. Bahkan kami saling serang dalam argumen. Tapi dalam ranah sosial, hidup kenyataan, human being, kami satu. Maksudnya apa? Saya merasakan apa yang dirasakan, dia merasakan apa yang pernah kami rasakan. Artinya kita tidak bawa-bawa ranah sosial. Inilah bentuk kita orang-orang yang terpelajar dalam menyikapi perbedaan ini. Gak mungkin kita saling bunuh kalau kita ini beda. Gak mungkin. Karena ketika kalian dan saya menunjukkan agama kita saling bunuh karena perbedaan, berarti kita bukan agama yang benar. Justru kita sedang berlomba-lomba menunjukkan Kristen dengan kebenarannya, menunjukkan ajaran kasihnya. Kami harusnya menunjukkan rahmatan lil alamin kami gitu loh. Maka di sini kami sedang mencoba berlomba-lomba nih
Wak Labu, Kak Sarah, dan saya sedang berlomba-lomba menunjukkan mana yang terbaik ajaran kami. Maka Wak Labu menunjukkan diri bahwa aku bisa duduk dengan orang Islam. Gak kayak kalian si Kudis TV yang menaikkan orang Islam untuk dihujat lalu diturunkan kemudian. Begitu juga aku lagi mempromosikan ajaranku juga. Aku tunjukkan, lihat kami umat Islam, kami mampu membiarkan saudara kami yang berbeda keyakinan bahkan musuh dalam debat duduk bersama, membongkar yang memang salah katakan salah, benar katakan salah, ya benar katakan benar, salah katakan salah gitu. Sabar dulu Erik, di mute dulu. Aku lagi nggak mau debat kusir ya Erik. Di mute dulu Erik. Nah, tadi aku awali, sekali lagi ku ulangi. Tadi niatku hanya ingin bicara pada Kak Sarah. Kalau perlu jangan dulu Bang Rudi Yohanes dan Kak Sarah ini. Kalau perlu kami tidak ngajak kalian jadi Islam. Kami pengen kalian luruskan dulu iman Kristen yang sudah dicoreng oleh Edis. Kenapa? Capek-capek kami diskusi selama ini membantah Tritunggal dan orang JO, tapi kami disupport sama Edis. Justru si Edis yang disupport Kristen, Rudi Yohanes dan Kak Sarah yang dihujat gitu loh. Betul-betul nggak tahu lagi loh cara berpikir orang Kristen di bawah ini. Aku justru prihatin dengan Wak Labu yang betul-betul musuh dalam debatku. Aku baca WhatsApp-nya, ini betul, aku nggak bohong ya, aku nggak ada urusan dengan dia nih. Aku nggak dapat duit dari dia, aku pun nggak ada keuntungan dengan kehidupannya loh. Dia bilang gini loh di WhatsApp-nya loh. Tidak apa-apa, ini tahun baru kami sendiri. Aku bisa nangis baca itu, artinya aku ketawa loh. Kalau aku tidak ngikuti kemanusiaanku, aku ketawa. Rasain kau Wak Labu, ngapain kau hujat Nabi Kudu, ngapain kau debat-debat kami dulu, rasain kan kau sekarang. Nggak bisa aku kayak gitu. Diam dulu lah Erik. Aku belum selesai. Nanti kalian punya hak bicara. Kan kami kasih kalian hak bicara di sini loh. Kan nggak ada kami tutup-tutupi mic kalian kalau kalian betul-betul bicara baik-baik. Nggak ada Wak Labu kututupi mic-nya tadi. Ada Kak Sarah kututupi mic-nya. Nggak ada kuki mereka berdua loh. Asal kita teratur. Aku baca WhatsApp-nya Wak Labu, ku langsung telepon Nandar tadi. Nandar, lu tahu nggak WhatsApp-nya Wak Labu apa? Bacalah itu. Nggak ada Ripah, gue nggak suka baca-baca status WhatsApp orang. Gini kata Wak Labu, nggak apa-apa tahun baru ini aku sendiri. Aku dulu orang yang paling pingin loh orang Kristen tuh menghujat si Wak Labu karena ngapain kalian bantu dia bikin rumah terong. Ingat ya Wak Labu ya, aku pernah bilang itu loh. Tapi untuk kali ini aku ini ya, kok kejam kali kalian. Di saat tahun baru dan hari dimana kalian merayakan, kalian percaya Yesus lahir pada saat itu, kalian tinggalkan dia. Kalian buat dia tidak nyaman dengan hari Natalnya. Kalian buat dia gelisah dengan hari dimana saat itu harinya dia bersuka cita. Kalian Kristen loh. Ada otak nggak kalian itu? Andailah aku mungkin ada di Medan, bisa aku kirimkan dia ketupat. Tapi nggak mungkin juga kan aku jauh. Kalian Kristen, dia ini masih menyembah Yesus, apalagi dia mu'alaf coba. Makanya aku bilang janganlah, bahaya kali kalau mu'alaf Wak Labu ini. Kau Kristen aja Wak Labu beda dengan suku saja kau udah kayak gini nasibmu Wak Labu. Jadi ini yang aku bilang, ada hati kalian ini sebagai Kristen. Di mana otak kalian? Dari tadi ku tengok Rudi Iskariot, kami rela kau hari-hari kita bahas ini nggak ada perubahan kan. Tapi ya sudahlah, inilah bukti ya. Ini bukti menunjukkan bahwa kalian punya roh herder. Nah itu, di sini saya membebaskan Bang Rudi dan Kak Sarah, memberikan pernyataan tanpa kami intervensi. Ya. Satu Ripa, satu lagi. Tadi malam ini yang hal yang paling lucu. Pasukan herder Edis Tipu menyamar. Dia masuk mengatakan bahwa pernah menghujat karena apa yang disampaikan Edis itu sesuai fakta. Lantas saya tanya, kamu agamanya apa? Dia mengatakan dia Islam. Saya bilang, saya nggak percaya kau Islam. Saya bilang, kau ini penipu. Saya bilang, masa kau terima ketika nabimu dikatakan raja seks? Saya bilang, kau kurang ajar kau, hanya demi untuk menyelamatkan Sedis. Kau berani berbohong, mengatakan kau Islam, padahal dia jelas-jelas menghujat, menghina nabimu, agamamu, dan kitabmu. Saya bilang, jadi hati-hati kawan-kawan sekarang. Edis Tipu dan pasukannya, karena sudah terdesak sekarang ajarannya dibuka, mereka sering berkamuflase. Ya.
mengaku dia muslim, mengaku dia mualaf, padahal murtadin, padahal tidak pernah ini kawan. Makanya selalu setiap ditanya orang, mana buktinya kau murtadin, mana buktinya kau dibaptis jadi tipu, nggak ada kawan. Itu hanya omon-omon. Waduh, langsung diberatasi, nggak apa-apa ya. Beberapa penonton. Ya. Nggak apa-apa. Paling penontonnya aja turun nanti. Ya. Jadi itulah yang terjadi tadi malam. Saya bilang ini kok makin lama makin kesini makin aneh. Apa yang mau mereka pertahankan dari Edis Tipu? Kebanggaan menghujat Islam. Kalau hanya itu masuk kok ke FFI, semua ada di situ. Masuk kok ke Dula di Samarinda, semua ada di situ. Semua yang diucapkan Edis Tipu ada di situ. Ngapain capek-capek mengulang-ulang yang diucap Edis Tipu? Dan itu menjadi kebanggaan. Kebanggaan orang Kristen harusnya adalah mereka mendengarkan kabar baik dari kerajaan sorga atau firman Tuhan. Bukan mendengarkan orang menghujat Islam terus dianggap baik. Silakan. Oke, kita kasih kesempatan langsung ya. Di sini kami memberikan kalian umat Kristen yang masih belum puas menyakiti saudara kalian sendiri untuk membuktikan kalian itu penyembah herder atau penyembah Yesus. Ya, aku orang Islam sendiri ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana kelakuan kalian. Kita mulai pelan-pelan ya. Kita sapa di sini ada pro player. Silakan buka mic-nya, Bro. Halo pro player, dibuka mic-nya. Pelan-pelan satu-satu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore. Bro, agamanya apa? Ya, alhamdulillah Islam, benar. Ya, di sini kita sedang memberikan tempat dan fasilitas buat Bang Rudi dan PSA Kak Sarah untuk menjelaskan perilaku atau apa yang mereka alami. Jadi kita prioritaskan kepada orang-orang yang ingin membantah mereka atau meluruskan mereka menurut perspektif mereka, tempat untuk lebih banyak bicara. Jadi kita yang muslim ini lebih baik banyak mendengar saja dulu. Saran saya. Siap. Kecuali memang ada yang mau disampaikan kepada Wak Labu dan Kak Sarah. Siap. Saya mute aja, saya mute. Oke, saya turunkan ya Bang, biar kita berikan tempat kepada saudara-saudara Kristen yang mungkin entah herder, entah normal orang Kristen sejati, kita nggak tahu lah. Oke, ini si Al-Haq, silakan buka mic-mu. Agamamu apa? Assalamualaikum. Ya, agamamu apa? Islam. Oke, coba syahadat. Syahadat yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, sekarang saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Kalau merujuk ke sang sumber bukan. Oke, siapa Yesus bagimu? Banyak kalau di Quran, kalimatullah, ruhullah. Apakah Yesus setara dengan Nabi Isa setara dengan Allah? Nabi. Ya, apakah Nabi Isa setara dengan Allah? Saya mau ngomong sama debater ini, Uni. Enggak, saya enggak ngizinkan. Saya mau tanya, apakah Nabi Isa setara dengan Allah? Enggak lah, Allah itu sang sumber. Tidak ada istilah sang sumber dalam Al-Quran. Itu istilah di dalam Kristen. Gini, kita di sini sedang menunjukkan bagaimana kelakuan herder. Ya, jangan menipu, jangan berbohong. Ya, makanya apakah saya Nabi Isa nggak bisa? Udah ngomong. Saya di sini punya otoritas di tinggi ya. Saya punya otoritas. Kalau kau tidak bisa diatur sama seperti herder, saya punya hak menurunkan. Maka saya ingin menunjukkan ke 2.300 penonton, apakah Nabi Isa setara dengan Allah? Saya hanya ingin membongkar kelakuan orang-orang. Allah itu bukan Al-Masih. Tidak. Oke, tidak. Kedudukan Nabi Isa sebagai apa? Rasul, Nabi, kalimatullah. Oke, Nabi Muhammad itu sebagai apa? Nabi Muhammad sebagai apa? Rasul, Ruhul Amin, beliau dapat Ruhul Amin. Apakah agama enggak usah. Iya dong. Enggak, saya tidak mau mengizinkan penipu di sini. Saya hanya ingin membuktikan bahwa orang Islam di sini tidak boleh nyamar, orang Kristen tidak boleh nyamar. Saya orang yang kritis. Kalau Ruduyone saya sudah kenal dia. Kalau Kak Sarah saya sudah kenal. Bang Wan saya sudah kenal. Ko Amin saya sudah tahu. Kau abu-abu. Kenapa? Ketika kau membuka komal, kau menyerang orang Islam. Ya, dan jadi teman-teman semua yang ada di bawah sebentar Uni ya.
teman-teman Ya. Islam yang di bawah tolong untuk tidak membuat permintaan naik ya. Oh, dia Thank you. Terus Iya. buka komal serang Islam. Tapi ngaku Islam. Iya. Iya, ngakunya Islam. Akunnya nama dia Truth, Kak, dan dia seringkali mengolok-olok agama Islam, tapi dia ngakunya Islam. Lihat akun dia Truth. Bahkan dia diangkat tuh sama apologet Kristen ya. Kalau teman-teman lihat konten kreator yang beragama Kristen itu sering mengatakan bahwa dia adalah syekh. Dia disyekhkan oleh orang yang sesungguhnya, teman-teman. Dialog lintas agama, debat lintas agama yang selama ini kami bangun, teman-teman. Kami boleh bantai-bantaian dalam argumen. Aku sama Wak Labu ini kurang apa lagi? Silakan kalian lihat di YouTube. Tapi kami tidak pernah nyamar-nyamar, teman-teman. Jati diri kita tunjukkan, muka kita lihatkan. Nah, saya tahu si orang ini bukan orang yang betul-betul serius keislamannya karena dia menghujat agama Islam di komal dia. Namun maaf ya, makanya saya banyak tanya. Sekarang kita ke Ko Amin nih. Ko Amin, kita kasih kesempatan bicara singkat, padat, dan cepat karena banyak orang Kristen di bawah. Silakan Ko Amin. Yang aku sarankan sama Unirifa, yang aku salahkan Unirifa tadi, kenapa nggak pimpin dia langsung syahadat saja? Kan kelewat itu satu orang itu. Gak usah. Dia nggak Karena usah ada tadi. Iya. Tadi dia bilang Nggak. Dia itu kalau teman-teman lihat ya. Ko Amin di mute dulu, Kak, agak noise Ko Amin. Noise Ko Amin. Sorry, oke. Jadi gini teman-teman ya. Kan saya sudah bilang, yang muslim jangan naik dulu. Si Truth ini kan ngakunya Islam, ya sudah, berarti nggak usah naik dulu. Nggak, tapi gini ya. Tergantung Wak Labu lah. Wak Labu mau kasih kesempatan dia bertanya sama dirimu atau kayak mana? Aku cuman kasih kesempatan Wak Labu aja. Kan dia kita kasih. Kalau aku kesempatan. bebas saja, silakan. Aku pernah nonton The Truth itu. Silakan aja, nggak Oke, apa-apa. Oke, baiklah. Tapi Oke, kita memang kasih kesempatan tidak teman-teman baik ya. kalau ada penyamar nanti ya, itu sama dengan pengecut lah. Kalau The Truth saya tahu, silakan. Oke. Nah, oke lah, nanti kita bahas itu. Sekarang kita sapa Christian Lady. Silakan, Dek. Iya Uni, saya yang kemarin saya cuma mau bilang Bang Sang Debaters, memang banyak banget yang pro dan kontra ya Bang Sang Debaters, tapi kalau saya pribadi ya, setiap orang itu punya hak untuk memilih agamanya masing-masing, udah gitu aja, nggak usah dengerin apapun perkataan orang lain, dah itu aja. Untuk Pendeta Sarah juga, hello, shalom Kak Sarah. Oke, udah itu aja cukup Uni. Saya orangnya takut berdebat. Saya langsung turun ya. Ditanggapi Wak Labu dulu, Kak. Silakan. Oke. Terima kasih Christian apa? Nggak tahu aku namanya, terpotong ya. Intinya memang itu adalah hak azazi. Cuman kita tidak punya hak kalau kita mengaku Islam tapi tidak percaya sama Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Kita juga tidak punya hak mengaku Kristen kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena dasar imannya itu sudah dipatenkan. Tidak boleh di situ ada istilah suka-suka hak azazi. Nggak bisa. Terima kasih, itu aja yang aku sampaikan. Kak Sarah, silakan tanggapi. Terima kasih Bang Sang Debater. Saya langsung turun Boleh Kakak. Uni. Terima kasih. Assalamualaikum buat Christian. semua teman-teman Muslim saya yang baik-baik. Ya, sehat-sehat ya, Kak. Jadi ini aku bagi kesempatan 3 menit saja cukup kan? Untuk berorasi. Waktu cukup 3 menit saja kan? Supaya semua Nggak, kepanjangan itu. Maksudnya gini, yang Kristen ini mereka biar ngobrol dengan Sang Debater atau dengan Kak Sarah. Nanti biar Bang Rudi yang saya gini, Rifa turunkan, aku turunkan. Rifa biar ku tanggapi, biar kita kondusif. Jadi yang Kristen ini mereka yang nanti ngobrol dengan Bang Rudi, karena kita di sini sedang memberi fasilitas kepada Kak Sarah dan Bang Rudi untuk menjelaskan apa yang harus mereka jelaskan, gitu. Jadi timing nggak Kalau perlu. 3 menit itu kepanjang, nggak usah, biar kita atur aja. Ya, Oke, kita oke, biarkan baik, aja baik, mereka. baik. Kalau Wak Labu mau, boleh. Oke, teruskan. Oke, Pak Preming, silakan dibuka mic-nya. Iya, shalom semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Salam Pak Preming. Silakan. Iya.
Saya kadang-kadang susah menebak pemikiran dari Lairudi pada saat situasi tertentu gitu ya. Ada kadangkala pada saat mungkin lagi hatinya sedikit senang, maka saya melihat dampak dari komal atau waktu membuka komal berdampak jadi terlihat kurang bahagia gitu. Kadang juga sebaliknya, ketika sudah dalam keadaan senang saya melihat bahwa reaksinya bahagia gitu ya. Tapi ini memang secara manusiawi. Hanya saran saya sih begini, kalau kita sebagai disebut apologet, apalagi mungkin apologet ini kan sesuatu yang baru, bahkan boleh dikatakan mungkin sekarang lebih viral daripada gembala, daripada pendeta, daripada tokoh-tokoh agama kan gitu. Jadi ikon daripada kekristenan itu saya melihat itu ditempatkan sekarang di posisi paling digemari oleh umat, digemari oleh masyarakat, baik dari kekristenan maupun Islam, terlebih khusus dua kelompok ini. Jadi sebuah ikon yang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itulah maka jika kestabilan para apologet ini kurang bagus, maka akan jeleklah kekristenan itu. Dan juga bukan saja kekristenan, kepada Islam juga gitu. Karena memang mereka di era sekarang ini ditempatkan yang lebih tinggi. Apalagi sudah tunjukin muka gitu dan stabil dalam hal berdialog. Kecuali ke model saya ini kan memang tidak di situ kehidupan saya dan tidak di situ prioritas saya. Kalaupun saya hampir boleh dikatakan berapa persen waktu saya coba masuk untuk mengklarifikasi, menjawab, bertanya dan berbagai hal. Nah, oleh karena itulah maka saya sebagai seorang yang berbicara secara sistematis dan terstruktur menyarankan supaya Lairudi, mungkin pertanyaan saya, kenapa seringkali ketidakstabilan itu di dalam jiwa Lae, yang mana itu menjadi sebuah gambaran atau ikon juga untuk kekristenan dan itu bisa berdampak jelek atau buruk gitu lah. Coba ditanggapi. Kira-kira paham nggak pernyataan saya ini? Kalau Uni Ripa sih kayaknya nggak paham nggak pernyataan saya. Ya, ya karena nggak nama Uni Ripa disebut. Kalau namanya disebut, tentu dia konsentrasi penuh. Ya, Pak Framing matikan ya. Kalau dibilang saya tidak punya kestabilan jiwa, justru jiwa saya yang stabil. Dan hanya mungkin di seluruh pendebat, hanya saya yang punya manajemen konflik. Hanya saja orang-orang tertentu yang bisa membacanya. Semua orang-orang, apalagi pengikut edisi pun tidak akan bisa membacanya. Contoh, ketika saya buat status di Facebook, semua orang penggemar edisi bilangnya gini, kok kau bicara Edis Tipu terus? Kok kau tanpa Edis Tipu nggak bisa hidup ya? Kok kau begini sampai memaki mengapa? Saya bilang, kalian lucu, nama kalian tidak aku sebut, kok kalian marah? Nama kalian tidak aku sebut, kok kalian komen-komen di sini? Kan ini satu keanehan. Makanya mereka nggak tahu bahwa aku sedang mempertontonkan ini loh yang terjadi sebenarnya di lingkungan manusia-manusia yang IQ-nya di bawah gorila. Mereka itu memposisikan diri seolah-olah kalau disebut nama Edis Tipu, mereka lah yang bernama Edis Tipu. Yang nggak stabil itu saya mau tunjukkan sama semua orang. Siapa yang diikuti itu akan menurunkan sebuah hal yang mana hal ini akan diikutinya. Saya maaf aja, penggemar saya selalu saya ajarkan, kalau nama kalian tak disebut, tak usah marah. Sekalipun nama saya dimaki-maki orang, kalian tidak usah marah, nggak usah komen. Paham ya? Tapi kalau ada orang menyerang saya, kalian mau komen silakan, tapi jangan berlebihan, kan begitu. Kalau Edis Tipu fenomenanya begini, siapapun yang menyebut nama Edis Tipu dengan sembarangan, percayalah kalian, orang-orang itu akan kemasukan roh jahat, sehingga mereka melakukan sesuatu yang di hadapan Tuhan itu kenajisan, akan mereka lakukan.
Nah, ini bahayanya. Jadi tolong diperhatikan Pak Framing, tolong Bapak amati. Kenapa setiap nama Edi, kalau Bapak nggak percaya, tolong buat status saja di TikTok ini. Edis tipu, memang penipu gitu ya, atau Edis tipu aja lah buat. Sentuh nama Edis tipu, tapi dengan sembarangan. Maka akan datanglah berduyun-duyun orang akan ke tempat Bapak karena mereka kemasukan roh jahat dari dalam diri Edis tipu. Tapi ketika Tuhan Yesus dihina, kenapa tidak ada orang yang kemasukan roh jahat untuk melawannya? Kena ada, anteng-anteng saja, biarinlah Tuhan nanti. Tapi ketika nama Edis tipu disebut dengan sembarangan, maka benar kata si Yuli, kalau benar kata Mbak Sarah tadi, Edis tipu itu sudah setara Tuhan sekarang. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena dia akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Itulah yang diterapkan oleh pengikut Edis tipu sekarang. Edis tipu ini sudah Mbak Yahweh, Mbak Jehovah, yang tidak bisa disebut namanya dengan sembarangan. Kalau saya stabil, begitu saya canangkan membongkar kebusukan Edis tipu, membongkar penyesatan Edis tipu, ada nggak saya berubah? Ada nggak saya berhenti? Nggak ada. Saya orang emosinya stabil. Tapi kalau saya bicara meledak-ledak, memang gaya saya dari dulu begitu. Ripa pun tahu. Tapi bukan berarti saya marah, hanya meledak-meledak aja. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Framing. Silakan. Oke, saya tambahkan, saya tanggapi ya. Bentar Saya Kak, tanggapi. bentar Kak, Oke. sedikit Kak. Teman-teman, sebelum Kak Sarah menanggapi dan yang lainnya saya sapa bicara, saya cuma mau menyampaikan apa yang dikatakan Wak Labu saya sudah coba. Waktu saya bilang Yesus terkutuk, itu yang otennya nggak ada yang ini gitu loh, nggak ada yang bereaksi. Waktu ku bilang Edis Kristus takjil, naik semua oten. Ngapain kau hujat nama Edis? Ngapain kau? Aku cuma tes ombak, padahal 3 kali berturut-turut ku lakukan itu. Kenapa aku di situ belajar? Aku dari Ustaz Yusuf PI. Ustaz Yusuf PI bilang Yesus sama Tuhan, biasa aja otennya. Tapi pas dibilang Edis TV Kristus, waduh, aku tonton banyak kali oten yang kepanasan. Tapi itu betul, aku udah coba itu. Oke, Kak Sarah, setelah Kak Sarah nanti sebelum Pak Framing menanggapi, sebelumnya aku ucapkan Pak Framing ya, selamat memperingati hari kelahiran Dewa Matahari. Karena dia backgroundnya matahari, dan selamat merayakan hari tahun baru. kurang asem. Sabarlah, kita kan berteman. Kita walaupun beda agama kan kita berteman, Pak Framing, ya kan? Aku kan dosen, kau muridku. Udahlah, diam dulu ya. Sebelum Kak Sarah menanggapi dan Ratu Adil, ingat konstruknya gini. Kak Sarah dulu ya, kemudian Ratu Adil, kembali ke Pak Framing. Dari Pak Framing kembali ke Rudi Yohanes. Biar aku nggak banyak bicara ya. Oke, silakan. Ya, sebelum menanggapi Pak Framing, aku tanggapi dulu kalimatmu. Jadi lucu juga ya memang lihat Oten ini yang aku Kristen ya. Ketika kita menyebut nama Edis itu kan mereka kepanasan, tapi ketika Edis bilang Yesus bukan Tuhan, mereka nggak ada komplain. Jadi mereka ini penipu sebenarnya. Ketika mereka menghujat Muslim yang mengatakan ketika Kristen menghujat Allah Subhanahu wa taala, dia Muslim. Ketika orang menghujat Muhammad langsung berontak, berarti Muhammad disembah lebih daripada Allah. Itu kan hujatan Oten ya. Jadi apa bedanya dengan mereka kan? Yesus dihujat, mereka diam. Edis loh yang menghujat. Tetapi ketika Edis kita hujat, mereka kesetanan. Jadi seperti Yuli bilang ya, kekasih gelapnya si Edis itu ya, bilang kalau inilah dia, saya seumur hidup saya belum pernah saya lihat orang punya 9 buah roh, tapi saya katakan hari ini hanya Edis TV satu-satunya manusia di dunia yang memiliki 9 buah roh. Coba. Jadi Edis, kesimpulan dari ajaran Yuli, Edis adalah Tuhan gitu ya. Saya tanggapi Pak Framing. Ya, tentang itu Rudi, sejauh yang saya mengenal dia dari dunia YouTube juga, kami sama-sama terjun ke YouTube di tahun yang sama ya. Jadi saya melihat dialah apologet dari semuanya itu yang paling hebat, sekalipun dari Tanpa Ragi. Tanpa Ragi itu cuma menang di bagian penampilan ya, kayak dosen lagi presentasi ke murid gitu kan. Dia oke lah, karena memang bagian dia memang pintar di bagian komputer ya.
Tapi kalau untuk soal berargumen, pernah nggak kalian melihat tanpa lagi berdebat dengan Muslim? Tidak pernah, ya kan? Tidak pernah. Rifa pernah? Nggak pernah ya. Dia hanya menghujat monolog melalui gambar-gambar ya dengan sarkas-sarkasnya. Tapi kalau itu Rudi ini, jangankan online ya, dia berani ya membahas Islam itu seperti apa kita tahu. Bahkan offline tatap muka bersama-sama dia disering gitu loh ya, nggak kayak yang lain gitu. Soal dia kadang sedih, kadang senang, kadang marah. Tuhan saja kadang marah, kadang senyum ya. Kenapa kau anggap dia ini patung, harus flat gitu perasaannya, rata gitu ya? Nggak bisa. Ketika waktunya dia mengajar, dia harus mengajar dengan keras. Tuhan Yesus pun ketika dia mengajar keras. Tetapi ketika ada orang ya membutuhkan belas kasihan, Tuhan Yesus dengan kasih. Kasih itu dari kata belas kasihan. Jadi pahami ya, pahami. Beda konteksnya ketika mengajar. Dia sangat stabil kok. Bahkan dalam apologetikanya dia keren banget daripada yang lain. Ya. Jangan kamu memfitnahnya demi edis kamu jadi dungu. Nah, saya kasih tahu juga ya. Kamu bilang tadi kita minimalis waktu tentang apologeta ya, 1 menit aja. Apologet katanya lebih viral, lebih keren daripada pendeta dan gembala. Itu kan versimu dan itu kan konsepmu. Kau yang membuat seperti itu. Tahu nggak apologet itu apa? Apologet itu yang melakukan apologetika. Apologetika itu apa? Itu tentang studi ya atau praktek yang memberikan pembelaan dengan secara beralasan, secara sistematis terhadap suatu keyakinan atau ajaran ya, khususnya dalam konteks agama yang menggunakan logika, juga ada bukti, ada argumen rasional untuk menjawab kritik, tantangan serta meyakinkan orang lain tentang kebenaran keyakinan tersebut. Dan kamu tahu, tugas ini hanya seharusnya dilakukan hanya oleh pendeta. Kami pendeta, gembala sidang ya, dan juga orang yang benar-benar mengambil studi kuliah STT, bukan ijazah palsu dengan gelar STH lalu palsu dengan ijazah palsu. Kami sebenarnya yang berhak ya, yang punya otoritas melakukan ini, bukan kalian yang baru tamat SMA nggak ngapa-ngapain berapologetika. Kok kira menghujat Islam itu berapologet? Itu bukan apologet ya, itu sampah. Udah itu, Rifa. Oke, sebelum ke Ratu Adil, teman-teman izinkan sedikit aku bicara lagi, nggak tahan aku nggak bicara ya. Aku heran kadang-kadang nih, kalau memang ada Roh Kudus yang adalah kebanyakan ngomong Rifa, kebanyakan ngomong. Diamlah Pak Preming, kita kan CS, yang gitulah, kan kita berkawannya. Dengar ya, ini Pak Preming pasti menggetarkan hatimu ini. Coba kau bayangkan Pak Preming, kalau memang ada yang namanya Roh Kudus itu adalah roh yang menaungi manusia supaya menjadi damai. Gak kalian tengok di room ini ada perdamaian. Baru kali ini ku tengok orang Wanes membela Tritunggal. Ini baru ku tengok loh sepanjang hidupku loh. Di room Kristen lain orang Tritunggal baku hantam dengan orang Wanes. Di room Islam baru kali ini ku tengok ada orang mengakui bahwa dirinya Wanes membela apologet yang mengaku dirinya Tritunggal. Nggak ada kalian tengok ini. Kalau ada yang namanya Roh Kudus menaungi room ini karena menyebut nama Yesus, nggak kalian percaya ini roomnya. Kok room si Nandar Monyong pula yang dinaungi Roh Kudus? Kok bingung aku sekarang ini. Di room ini ada yang namanya Pak Preming, Kristen Tritunggal, Rudi Yohanes, Kristen Tritunggal, PS Sarah, Wanes, aku pendebat, bahkan ku tengok frontal, kalian nggak nengok aku frontal menyerang aku itu loh. Ada Nandar si bolo-bolo si bala-bala yang dibenci oleh Kristen, ada Andre Mu'alaf Kedrian Prin yang juga duduk bersama berbicara apa yang benar untuk apa yang harus kita lakukan ke depan. Tiba-tiba di bawah banyak sekali pengikut Edis, Pak Sarah Dale Do Hobujang, siapa tuh ijazah palsu. Heran aku, luar biasa ya hidup kita ini ya. Lanjut,
Sekarang aku kasih kesempatan Ratu Adil. Anda agamanya apa dulu? Karena kita kasih kesempatan yang non muslim di sini banyak bicara ya, bukan yang muslim. Kecuali aku ya, aku yang muslim yang boleh banyak bicara di sini. Dan moderator dan pemilik Komal. Mbak Adil agamanya apa? Silakan. Islam, Kak. Oke, ada kepentingan apa di sini? Karena ini sedang polemik antara Kristen versus Oten. Silakan. Cuman mau tanya, karena saya baru gabung ya, ini kan media sosial juga gitu. Ya kita tahu itu, dia bukan koran. Terus maaf karena saya baru ngikutin, ini debatnya fungsinya untuk apa gitu? Untuk mencerdaskan anak bangsa, nggak usah ditanggapi lagi karena Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga bermusyawarah, beropini dan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kami secara umum kami memenuhi hak kami sebagai warga negara Indonesia. Secara agama kami berapologet dan berapologia. Jadi itu nggak usah ditanya lagi, Kak. Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Iya. Bukan membawa Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, Undang-Undang Pasal 28E. Oh gitu. Yang saya bawa itu Undang-Undang Pasal 28. Ratu Adil, tanya kepada to the point saja ya. Silakan. Langsung ke, kalau mau ngomong sama Bang Rudi, karena di sini konteksnya Oten versus Kristen, Herder Edis lawan Walabu. Debat aja gitu ya. Mbak nonton dulu aja deh daripada banyak tanya, tapi ya Mbak lihat dulu konteksnya, baru nanti Mbak naik lagi ya. Kalau Mbak belum tahu Komal ini kan bingung saya ngejelasin, masa saya jelasin panjang kali lebar. Udah 7 tahun Mbak kami debat-debat diskusi Mbak ya. Mbak nonton dulu di bawah, perhatikan ini Komal masak-masak, Komal pargoy atau Komal apa nih. Kalau udah tahu fungsi Komal ini baru naik. Oke, framing yang ya sebelum aku lanjut ke Pak Framing, aku cuman mau kalian tahu wajah Pak Framing ini teman-teman, dia udah kakek-kakek, rambutnya di sini botak. Ya lanjut Pak Framing lanjut. Ya, jadi begini. Sambil berak. Saya Keluar dulu dari toilet. Sambil berak dia ngomong nggak sopan. siapa isinya orang? Itu gema toilet itu. Kenapa ya suara-suara dari toilet itu sama ya? Suara toilet itu sama. Lagi di lantai 2 saya. Ya udah ada penghargaan lagi. Lanjut. Ya Tuhan, emang terawangan siapa ini melebihi Tuhan, dia saya lihat ya, luar biasa lah. Nah jadi gini, yang pertama menanggapi pernyataan Lairudi tadi mengenai, saya sebenarnya bertanyakan kepada personal, tapi tadi Lairudi menjawabnya lebih dominan, kalau saya bisa persentasekan 70% mengarah kepada simpatisan daripada simpati Edi, atau kalau istilah bahasa Lairudi kan herder kan gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat mengenai simpatisan atau penggemar, semua pasti kita ini punya penggemar tersendiri yang siap membentengi dan membela, bahkan melawan setiap orang-orang yang melawan apologet kebanggaannya. Termasuk contohnya kalau ada yang ngelawan Ripa ini, pasti saya terlebih dahulu di depan, langkahi dulu bekas kaki saya, kan saya harus bilang gitu dulu, baru lawan si Ripa, kan begitu. Namun Lairudi menjawabnya lebih ke arah ke sana, bukan dalam arti mencontohkan kepada bagaimana Lairudi sebagai seorang yang stabil dan memberikan contoh. Justru malah tadi Bu Pastor Sarah yang memberikan lebih contoh kepada contoh Lairudi itu sebagai apologet yang kuat, gitu, sampai dicontohkan dengan contoh si apologet siapa tadi itu, lupa ingat saya ya, yang main di YouTube. Nah maksud saya gini Lairudi, kalau umpamanya situasi keadaan seperti apa yang selama ini kurang lebih, kalau boleh saya katakan udah hampir mau setahun ya polemik-polemik ini muncul, sebagai jiwa yang betul-betul disebut itu kuat, harus stabil lagi dan tetap tidak terpengaruh apapun sebagai orang senior
akan semua apa yang terjadi pada simpatisan ini, baik itu yang pro Lairudi maupun yang kontra dengan Lairudi. Ya saya tahu mungkin ya yang pro sama Edis itu karena memang mayoritas banyak simpatisannya, penontonnya hampir 20.000 kan gitu ya. Jadi itu mungkin bisa mempengaruhi lebih besar menguasai jagat raya perapologetan ini gitu. Nah itu makanya pesan saya begini, ketimbang dalam arti keseringan nanti kita dalam arti duduk bersama dengan seperti si Ripa ini yang memang yang mana kita sangat mengharapkan tadinya apologet Kristen yang berani untuk mendebat bahkan melawan mereka ini gitu. Ya saya memang tahu Lairudi mampu, tapi semampu-mampunya siapapun apologet di Indonesia ini, sehebat-hebat apapun pasti terbatas. Karena kenapa? Kita sudah dibawa undang-undang aturan yang dimonopoli. Sebenar-benarnya Kristen tetap Kristen yang paling salah. Dan itu contoh-contoh yang sudah ada, seperti Muhammad KC baru keluar kan begitu. Tetapi saya berkatakan siapapun sehebat apapun, termasuk saya, kalau saya masih di Indonesia atau saya muka wajah gitu, pasti tetap saya lebih tidak mampu. Karena kenapa? Dampaknya banyak. Tapi ketika kita melihat, kan kita tahu dulu kan Pak Preming izin Bang Rudi minta tolong dulu, karena Bang Rudi kan tadi dibatasi. Coba turun dulu, nanti naik lagi. Kalau nggak penonton kita nanti akan anjlok. Kenapa? Orang yang keluar dari room ini dia tidak dapat lagi notifikasi kita, karena dia Bang Rudi dibatasi. Baru turun dulu, naik lagi. Kan kita turun terus nanti penontonnya, orang yang nonton yang lain dia kesini dia nggak nampak lagi, kita nggak dapat notif lagi ya. Ya bentar, kita tunggu dulu Wak Labu. Ya jadi teman-teman, tadi ada pembatasan di akunnya Wak Labu. Kemudian penonton akan turun terus dan tidak akan naik. Kenapa? Karena TikTok membuat shadow ban di sini atas akunnya Wak Labu. Jadi kalau seandainya nanti di ini dulu Nandar, dia ajukan banding dulu. Nanti Wak Labu naik lagi, baru lanjut Pak Preming. Kita tunggu dulu Wak Labu karena akunnya tadi barusan dibatasin ya. Oke. Kak Sarah mungkin mau menanggapi dulu. Pak Preming lanjut lagi. Oh ya boleh. Kak Sarah dulu. Enggak, maksudnya Pak Preming lanjut lagi. Pak Preming jangan lama-lama, yang boleh bicara lama di sini tuh gua, bukan elu. Tinggal dikit lagi. Jadi gini, saya berharap apologet Kristen itu mampu. Nah, kita bangga ketika kehadiran Edi seperti ini. Ya serius, si Unirifa aja kelabakan. Siapa yang kita andalkan selama ini kelabakan mereka, bahkan getar-getir. Sampai mereka mencoba membuat satu reaksi-reaksi yang akhirnya menakutkan Edi begitu. Karena kenapa? Kemampuan pemain tunggal hebat Edis ini sangat luar biasa mengobrak-abrik apologet Islam. Kenapa bisa seperti itu si Edis? Tentu karena dia ada di luar. Nah itulah makanya kalau kita masih satu visi misi dalam hal berapologet, positifnya kita saling tukar pikiran dan mampu menyusun strategi. Mari kita sama-sama kita bangun lagi supaya terbentuk apologet yang bisa membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus. Itu saja mungkin yang terakhir. Terima kasih. Oke. Silakan. Udah naik. Saya tanggapi dulu Kak Sarah dulu, baru Bang Rudi. Saya tanggapi dulu. Aku masih dibatasi loh, aku ganti akun aja ya. Oke boleh. Oke boleh Bang. Apa nama akunnya Bang? Masih sama, Sang Debater. Oke. Logonya sama ya? Oke lah. Oke, Kak Sarah boleh tanggapi, tapi sedikit aku bilang, jujur aku bilang aku ketar-ketir dengan Edis. Pak Preming itu benar. Ya enggak, aku jujur aja, enggak, aku kalau orang tuh aku serius. Pak Preming, jujur aku ketar-ketir aku nengok Edis menghancurkan kekristenan dengan mengatakan Yesus punya Tuhan. Report lagi, oi, apa ya si Rudi? Enggak, dia bukan di report, ini dia mau ganti akun. Iya, maksudnya ada pembatasan enggak di kita? Iya, pembatasan lagi dia. Ya tadi Nggak, masih kalau pakai kita akun ada yang pembatasan. sama, makanya dia ganti. Ya kita ada pembatasan nggak? Iya, kita juga.
Rungkatin dulu. Apa jadi mau dirungkat dulu? Oke, kita rungkat. Kak Sarah, Pak Preming, Bang Andre, semuanya naik lagi ya. Aku naik cek lagi. dulu, lah Bu. Ya, Iya, rungkat. turunkan aja, rungkat dulu. Iya. Rungkat dulu guys. Oke, siap. Tolong nanti tap layar sama love foreign ya, biar nggak kena report ya. Ya, yuk rungkatin dulu aja. Ya, siap. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.